Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Anas Saifuddin NIM 120 dari kelompok 12 Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi kali ini mengenai tema wakaf tunai atau uang, mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Syariah. Tema yang akan saya bahas kali ini mempunyai 5 komponen, yaitu wakaf tunai, apa yang dimaksud dengan wakaf tunai, bagaimana sejarah dan perkembangan wakaf, apa saja konsep dari wakaf tunai atau uang, bagaimana pengelolaan dari wakaf tunai, bagaimana strategi dan kendala dalam perkembangan wakaf tunai. Langsung saya dari pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian wakaf tunai. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab waqafa yang artinya berhenti atau menahan. Menurut Musnad Syafi'i, wakaf sama dengan tahbis dan tasbil yang artinya menahan. Dikatakan wakaftu kadza artinya atau aku menahannya, tetapi tidaklah dikatakan auqaftuhu kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut syarak ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya tetap utuh. Secara terminologi hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau nazir penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang sudah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bahkan pula menjadi hak milik nazir, tapi menjadi hak milik Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian hak milik masyarakat umum. Wakaf tunai atau wakaf uang dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga nazir yang dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan ain aset sehingga dapat diambil hasilnya dan manfaatnya oleh mawquf alaih sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam. Menurut Muhammad Zarqa, secara konseptual, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyelidikan, penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi kaum duafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan atau ruko sebagai tempat usaha. Kemudian yang B, sejarah dan perkembangan wakaf. Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Quba di Madinah. Wakaf kedua adalah Masjid Dar al-Hijrah di Madinah yang dibangun Rasulullah SAW. Namun, menurut versi yang berbeda, wakaf pertama adalah merupakan wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW setelah mengambil alih kepemilikan 7 buah kebun milik seorang Mukhairoik, orang Yahudi yang terbunuh ketika perang Uhud dan berpihak kepada orang Muslim. Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab serta sahabat-sahabatnya yang lain seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, dan yang lainnya. Pada periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Mal, namun dikelola oleh seorang qadhi yang selalu diawasi. Pada periode Abbasiyah tersebut kemudian dibentuk Baitul Mal khusus untuk pengelolaan wakaf. Nah, itu sejarah singkat dari perkembangan wakaf. Untuk lanjutannya nanti kalian bisa baca sendiri di makalah. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu ada konsep wakaf tunai atau uang. Kalangan ulama fikih masih sering memperdebatkan apa hukumnya mewakafkan uang tunai. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan berwakaf dengan uang tunai.
Alasan tersebut disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf yang berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf, seperti penyewaan tanah, penyewaan gedung, penyewaan rumah, dan sejenisnya. Ada beberapa alasan ulama kenapa tidak memperbolehkan berwakaf uang tunai. Yang pertama yaitu uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Jadi uang itu sifatnya tidak bisa bertahan lama. Dan uang yang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Padahal dalam ajaran wakaf itu pada berkesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal, tidak oleh barang yang zatnya habis sekali pakai. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama. Yang kedua yaitu ada uang seperti dirham dan dinar yang diciptakan sebagai alat ukur yang mudah dalam orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan dana wakaf tunai. Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, Nazir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah. Salah satu syarat, nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah Nazir maksimal 10%. Dan kesejahteraan masyarakat minimal 90%. Nah, dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf. Di antaranya yaitu Bank Syariah. Yang pertama, wakaf tunai dikelola oleh Bank Syariah. Berikut adalah keuntungan yang didapatkan apabila dana wakaf tunai dikelola oleh Bank Syariah. Yang pertama ada jaringan kantor Bank Syariah. Yang kedua ada kemampuan Bank Syariah sebagai fund manager. Yang ketiga ada pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi yang luas. Yang keempat memiliki citra positif. Dan yang kedua di sini ada wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga swasta. Nah, selain dikelola oleh Bank Syariah, dana wakaf tunai juga dapat dikelola oleh lembaga swasta. Misalnya lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Keunggulan yang dapat apabila kita wakaf pada swasta, yaitu yang pertama ada sesuai dengan kebutuhan real masyarakat, yang kedua ada kontrol langsung oleh masyarakat, dan yang terakhir di sini ada menumbuhkan solidaritas masyarakat. Nah, menurut undang-undang perbankan yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, di antara lainnya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau disebut mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan disebut murabahah, atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan kita sebut dengan ijarah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ella. Yang terakhir ada strategi dan kendala perkembangan wakaf tunai. Nah, yang pertama itu ada strategi dalam perkembangan wakaf tunai. Ini dapat berupa faktor internal dan eksternal. Nah, yang pertama faktor internal. Faktor internal ini berpengaruh terhadap perkembangan wakaf tunai, terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor yang menjadi kekuatan diantaranya yaitu yang pertama, instrumen pengelolaan yang variatif. Adanya fatwa MUI dan undang-undang wakaf tunai. Yang ketiga, kemudahan berwakaf tunai.
Yang keempat, memperluas basis sumber dana wakaf. Yang kelima, konsep fikih wakaf yang fleksibel, dinamis, dan terbuka. Nah, faktor yang menjadi kelemahan ini diantaranya yang pertama itu kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat umum. Kurangnya sosialisasi itu kurangnya terjun ke lapangan. Yang kedua itu ada kekurangan sumber daya manusia dan nadhir yang profesional. Yang ketiga, aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik. Yang keempat, jaringan bisnis yang belum kuat. Jaringan bisnis antar sesama manusia ini belum kuat. Yang kelima, tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari kesempatan dan ancaman. Nah, faktor yang menjadi kesempatan ini yang pertama itu ada mayoritas penduduk yang beragama Islam. Otomatis orang yang berwakaf itu adalah beragama Islam. Yang kedua, dukungan dari pemerintah. Yang ketiga, potensi wakaf tunai yang tidak terhingga. Yang keempat, minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh. Nah, minat masyarakat dalam berwakaf ini semakin tumbuh. Faktor yang menjadi ancaman yang pertama itu ada kondisi ekonomi yang tidak menentu. Nah, dipastikan setiap orang itu kan tidak semua orang mempunyai kondisi ekonomi yang baik, pasti ada yang buruk juga. Yang kedua, mayoritas nadhir yang masih tradisional. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai. Yang keempat, lemahnya political will pemegang otoritas. Political will itu adalah kemauan politik. Yang kelima, belum sempurnanya undang-undang wakaf yang ada. Nah, undang-undang wakaf ini belum sempurna. Nah, di samping strategi ini ada kendala juga dalam wakaf tunai yang sulit berkembang pada masyarakat. Yang pertama itu ada masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi dan bersifat tetap seperti tanah, rumah, dan sebagainya. Nah, masyarakat ini beranggapan bahwa wakaf itu selalu harta yang bersifat tetap. Contohnya itu seperti tanah, rumah, lalu kayak bangunan disedekahkan kepada orang. Nah, kita beranggapan bahwa wakaf itu seperti itu. Sebenarnya tidak. Yang kedua, wakaf tunai relatif baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa implikasinya dalam perekonomian. Yang ketiga, lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga zakat. Tentu beda ya wakaf tunai dengan zakat. Lalu yang terakhir, tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat individu untuk mewakafkan hartanya. Nah, hukum tidak mewajibkan kita untuk berwakaf. Apabila dia punya lebihan harta, maka sebaiknya itu diwakafkan, kalau tidak ya tidak. Nah, seperti itu.